Berdasarkan percobaan tersebut, maka kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, tuliskan perumusan momentum sudut suatu benda. Momentum sudut juga merupakan suatu besaran vektor, dan perumusannya yaitu sebagai berikut. Untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu tetap, besarnya momentum sudut dinyatakan L sama dengan I dikali omega. Sedangkan jika benda bermasa M bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear V, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan I dikali omega. Karena I sama dengan M dikali R kuadrat dan omega sama dengan V per R, maka L sama dengan M dikali R kuadrat dikali V per R, sehingga menghasilkan rumus L sama dengan M dikali R dikali V. Dengan keterangan rumus, L adalah momentum sudut, satuannya adalah kilogram meter persegi per second. I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter persegi. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Lalu M adalah massa, satuannya adalah kilogram. V adalah kecepatan linear, satuannya adalah meter per second. Dan R adalah jarak tegak lurus dari poros, satuannya adalah meter. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi besar momentum sudut suatu benda? Adapun faktor yang mempengaruhi besar momentum sudut suatu benda adalah momen inersia, kecepatan sudut, massa benda, panjang lengan, dan kecepatan benda. Selanjutnya, bagaimana bunyi hukum kekekalan momentum sudut? Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan. Atau hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum sudut sistem adalah kekal, tetap besarnya. Yang keempat, tuliskan rumus hukum kekekalan momentum sudut. Rumus kekekalan momentum sudut dapat diturunkan secara matematis dengan memodifikasi rumus hukum 2 Newton sebagai berikut. Sigma tau sama dengan delta L dibagi delta T. Sigma tau sama dengan I dikali omega T dikurang I dikali omega 0. Sigma tau sama dengan I dikali delta omega dibagi delta T, sehingga menghasilkan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Jika resultan momen gaya bernilai 0, maka rumus di atas berubah menjadi sigma tau sama dengan delta L dibagi delta T. 0 sama dengan I dikali omega T dikurang I dikali omega 0 dibagi delta T. 0 sama dengan I dikali omega T dikurang omega 0. I T dikali omega T sama dengan I 0 dikali omega 0, sehingga menghasilkan L T sama dengan L0. Dengan keterangan rumusnya, I0 adalah momen inersia awal, IT adalah momen inersia akhir, omega 0 adalah kecepatan sudut awal, omega T adalah kecepatan sudut akhir, L0 adalah momentum sudut awal, dan LT adalah momentum sudut akhir. Untuk soal nomor 5, yaitu seorang penari balet apabila merentangkan tangannya, maka putarannya semakin lambat. Mengapa? Karena ketika lengan penari balet direntangkan, maka momen inersianya menjadi lebih besar, sehingga kecepatan sudutnya akan berkurang dan membuat putarannya semakin lambat. Dan saya ingin menambahkan bahwa sebaliknya, jika seorang penari balet melipat kedua lengannya, maka penari tersebut memperkecil momen inersianya terhadap poros. Akibatnya, ia berputar lebih cepat karena kecepatan sudutnya bertambah besar.